Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, Caleg DPR RI, Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya, kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan membahas soal money politik. Money politik sendiri itu kan sudah sangat merusak demokrasi. Tapi kali ini ditambahin lagi udah salah money politiknya. Money politiknya menggunakan uang negara lagi. Nah, ini yang bikin gemes banyak orang ya, karena ini terkait dengan bansos yang kemudian seperti digunakan sebagai money politik ya, disebarkan menjelang pemilu. Ada beberapa yang ditempeli stiker begitu ya, salah satu capres ya. Ditambah lagi saat ini PNS ini ya, PNS juga akan dinaikkan gajinya 8%. Tentu senang ya, apalagi PNS ya, kita menyambut baik ya tentunya ini ya, diberi bansos ya, tentunya orang suka, senang dinaikkan gajinya sampai 8%. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa dilakukan menjelang pemilu begitu ya. Ini kan sama saja dengan money politik menggunakan uang negara ya. Apalagi kalau bansos itu ya, banyak yang mengkritisi. Yang membagikan aja seharusnya adalah pemegang kuasa dari anggaran begitu ya. Yang membagikan harusnya menteri ya, dalam hari ini Menteri Sosial. Tapi yang terjadi saat ini Jokowi sendiri keliling membagikan bansos. Nah, ini berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani ya tentang anggapan atau kritik masyarakat ya terhadap penyebaran bansos yang diduga bermuatan politik. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga disetujui DPR. Dan untuk membahas hal itu sudah hadir ini Bang Syekh Ganda Nainggolan. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum Rahma. Nah ini Bung Henry Herman ini udah menemani saya terus ini. Ada Deputi Profesional dan Alumni Perguruan Tinggi yang juga mantan Ketua Alumni ITB DKI Jakarta. Halo Bang Henry. Halo, Assalamualaikum. Ya ini kan rame nih soal bansos ini. Semakin banyak ini ya, tampaknya sudah menunjukkan semakin, kalau memang surveinya, karena survei LSI Denny JA mengatakan sampai 50,7% sudah menembus angka psikologis ini 02 Prabowo katanya. Tapi kok kalau sudah aman, tapi kenapa kok semakin panik? Begitu kan pertanyaan orang ini ya. Manuvernya semakin luar biasa, tambah bansosnya, tambah dikeluarkan. PNS ibaratnya ini semua senjata udah dimainkan, ini semua kartu udah dikeluarkan ini sama Jokowi. Kalau aman seharusnya nggak gitu ya. Tapi kalau khusus bansos ini nih Bang Ganda gimana? Ya, sebenarnya kan di 2009 itu, 2008-2009, pada saat pemilu, itu kan Megawati mengkritik SBY. Karena SBY melakukan upaya politisasi bansos, ya. Maka kemudian pada era SBY itu diusahakan untuk ada sistem transfer, jadi tidak lagi barang, ya. Nah kemudian pada saat era Jokowi sebenarnya itu harusnya sudah selesai. Jadi sepanjang sejarah bantuan-bantuan kita ini, itu kan baru ada database rakyat miskin itu, siapa miskin, rumahnya di mana, kode posnya berapa, itu kan selesai di tahun SBY itu ya. Kalau SBY konsisten sebenarnya udah aman dulu. Kalau Jokowi konsisten seharusnya sudah aman-aman, maksudnya gini, tidak digunakan lagi bansos itu sebagai alat politik. Saya penerima bansos 4 bulan pertama setelah menikah, saya di Belanda ya, di Rotterdam. Saya menikah, karena istri saya masih kerja serabutan, saya kerja serabutan, itu kita dapat bansos dari pemerintah Rotterdam, di Rotterdam saya. Itu dapat 1.200 gulden tiap bulan ya, tapi saya 4 bulan, 5 bulan kelima saya udah kerja, istri saya udah kerja, kita nggak terima lagi. Kemudian saya dapat uang liburan ya, dan berbagai kemudahan-kemudahan. Tentu urusan kesehatan, pendidikan apa itu di sana gampang lah gitu.
Tapi yang saya mau bilang di negara-negara beradab, negara maju ini, cara-cara yang dilakukan oleh Indonesia ini cara-cara yang sudah ratusan tahun ditinggalkan mereka. Yakni menyuruh rakyat itu, mengular itu ngantri minyak goreng, ngantri beras, ngantri nanti kalau kita lihat foto-fotonya di media itu, wah rakyat kecil manggul-manggul beras 10 kilo kemarin kan. Itu adalah cara-cara biadab. Dan ditempelin stiker lah ya. Itu dia cara-cara biadab. Kenapa? Karena ketika kita lihat seperti perasaan saya waktu saya dianggap orang miskin di Belanda, itu tidak ada utang budi saya kepada pemerintah karena itu kita itu urusannya itu memang hak kita. Jadi negara Karena itu bayar pajak. Iya, nanti kita 4 bulan kemudian saya dapat gaji, saya membayar pajak sebagai taxpayer. Jadi nggak ada kehinaan sebagai manusia. Jadi bansos ini kalau dipolitisasi, seperti kata Pak Zulkifli Hasan tanggal 29 Desember lalu di Kendal ketika dia kampanye. Hei rakyat, tahu nggak bansos dari siapa? Nah, diarahkan tuh. Jokowi. Nah, kan tahu kan dari Jokowi kan? Nah, maka Anda itu harus berutang budi sama Jokowi, kasih nanti dukung Gibran ya. Tuh. Begitu juga tanggal 14 Januari kemarin, Menko Perekonomian mengatakan yang sama. Kita harus berterima kasih ya soal bansos ini kepada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi nanti diarahkan juga ke arah 02 suaranya ini. Jadi melakukan namanya politik gentong babi atau pork barrel politik dalam istilah ilmu politik. Itu udah dikenal lama, ratusan tahun lalu udah ditinggalkan di Eropa. Kasihan. Nah makanya Pak Anies ini waktu dia di dalam jabatannya sebagai gubernur DKI, semua itu beras-beras atau apa itu karena sistemnya masih begitu, itu distempel punya negara. Jadi bukan punya 02. Nah ini yang kita harus jelaskan kepada rakyat bahwa itu bukan mereka pengemis. Itu adalah hasil pajak-pajak yang diambil baik kita maupun pajak buruh, pajak apa segala, terus pajak-pajak hasil perusahaan-perusahaan sumber daya alam dan hasil pengurasan pengerukan nikel-nikel kita, ya tambang batu bara, emas dan semua punya rakyat Indonesia. Itulah jadi uang di APBN yang disebut Sri Mulyani tadi diserahkan kembali kepada rakyat. Jadi yang paling baik sebaik-baiknya adalah negara tidak lagi beli beras itu karena terbukti terjadi korupsi. Sekarang kan ini ada yang di penjara korupsi bansos beras. Kenapa? Kalau dia membeli beras dia dapat komisi. 1,2 juta ton beli beras ke luar negeri ya ke India atau ke apa jadinya ini. Ada kickbacknya. Berarti udah disunat di situ. Oke? Beli lagi nanti telur atau apa kalau dulu ada telur dan lain-lain itu dapat kickback. Ya. Jadi sebenarnya paling bagus itu transfer. Udah selesai. Kalau ditransfer ke rakyat ini, kalau ada 20 juta rakyat atau 20 juta keluarga, maka dia nanti membeli beras di warung-warung di desa-desa itu. Maka menghidupkan ekonomi. Berputarlah di desa-desa, di kota-kota yang slum area itu berputar. Yang kedua, kalau misalkan tidak mampu mentransfer, padahal tadi database-nya harusnya udah ada di zaman SBY, udah ada, tinggal dimutakhirkan aja. Yang kedua, kalau tidak mau ditransfer, ya saya setuju dengan pernyataan Pak Ganjar kemarin. Lebih bagus yang menyalurkan itu kepala desa. Urusan Jokowi apa menyalurkan bansos orang disuruh ngantri. Itu kan hanya untuk politik pencitraan bahwa dialah yang memang Ratu Adil memberikan ini kepada rakyat. Enggak, kalau mau jadi Ratu Adil itu banyak ulama-ulama di Jawa Timur itu saya lihat. Kalau pada saat mau lebaran dia suruh orang antri, ya soal suruh tanda petik tadi, dia uang sendiri miliaran dikeluarin ya. Dia kasih sama mereka. Pakai uang sendiri. Uang sendiri. Kalau di negara-negara Arab ya, itu orang-orang itu di orang-orang kaya di sana, di depan rumahnya itu memang dikasih dibuat di situ gandum, kurma apa itu silakan orang mau ngambil. Itulah cara dia memberikan rezekinya itu ya kepada orang miskin. Orang miskin ngambil itu nggak ada ketemu sama orangnya, nanti kau pilih sini, nggak ada. Nah inilah yang disebut politik yang berbahaya itu. Jadi ke depan dalam debat capres ini, salah satu hal yang penting menurut saya itu adalah bagaimana untuk menyelesaikan bansos ini ke depan. Apakah kita memelihara sistem kolonial ini, rakyat disuruh ngantri-ngantri kayak pengemis bansos, ya, atau misalkan itu dibuat menjadi lebih produktif,
Ya, jadi uang-uang yang ratusan sekarang ini kan 490 atau hampir 500 triliun Sri Mulyani mengeluarkan itu dijadikan sebagai infrastruktur pendidikan, lapangan kerja dan lain-lain. Supaya apa? Supaya rakyat ini bekerja. Ya kan dia menghasilkan uang dan dia membayar pajak. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya. Kalau presidennya Anies, partainya Nasdem. Ya, ini menarik karena kan kita ngomongin debat capres juga ini ya. Ya, ini debat capres menurut saya, iya. Karena kan besok ini debat capres Tanggal 4, ya. Tanggal 4 ini iya. debat capres dan kebetulan temanya kesejahteraan sosial. Iya. Ini terkait dengan bansos Iya, juga. iya. Jadi silakan Bang. Ada pendidikan juga ya, ada pendidikan. Teknologi informasi. Jadi kita masuk dulu dari bansos ini, melanjutkan dari bangsa ganda. Jadi karena saya tim Amin ya, saya sampaikan bahwa Amin punya program bansos itu akan diperluas. Jadi bantuan sosial itu akan diperluas jika Pak Anies dan Pak Muhaimin diberikan amanah untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Itu yang pertama ya. Dan bansos itu harus kita sadari dan masyarakat harus sadari ini adalah kewajiban negara untuk memberikan tunjangan apapun istilahnya atau bantuan kepada masyarakat yang memang mengalami kesulitan di dalam pendapatannya. Nah ini penting sekali. Jadi bansos itu adalah uang negara, uang APBN yang diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI yang berasal dari pajak dan kemudian dialokasikan sebagian untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dari tahun ke tahun prosentase masyarakat miskin ini relatifly tidak berubah, bergerak 9-10%, 11, 9, 10, 11%, sampai di akhir pemerintahan Pak Jokowi 2024 ini. Sehingga kalau kita lihat, masyarakat miskin itu berdasarkan standarnya pemerintah atau BPS sekitar 27 sampai 30 juta. Mohon dikoreksi Bang Syahganda yang ahli kesejahteraan sosial ini. 30 juta ya. Dan itu dari sisi numbers itu meningkat terus, tetap walaupun persentasenya relatifly tetap. Kalaupun turun kadang-kadang hanya 0,2 gitu persen turun ya. Sementara pertumbuhan penduduk Indonesia kan sekitar 1% kalau tidak salah. Jadi secara jumlah itu naiknya signifikan gitu ya. Nah, kalau kita mengacu kepada standar Bank Dunia, poverty line, batas ekstrim dari kemiskinan itu dinaikkan sekarang dari 1,9 US dollar per orang, per kepala, menjadi 3,2 US dollar. Kalau menggunakan standar Bank Dunia yang baru ini, rakyat miskin kita 40%. Lihat catatan Bu Sri Mulyani mengatakan itu berbahaya nih. Karena Bank Dunia menaikkan poverty line-nya, standar garis ekstrim kemiskinan itu orang yang berpendapatan minimal di 3,2 US dollar per kepala. Sehingga 110 juta lah rakyat miskin berdasarkan standar. Nah, persoalan bangsa ini kan bagaimana untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan. Dari tahun ke tahun kita memperingati kemerdekaan. Dan sekarang kita sudah memperingati kemerdekaan yang ke-78 Agustus tahun kemarin. Ya, untuk tahun ini yang ke-79. Dan bagaimana soal kemiskinan ini? Kehadiran pemerintah, kehadiran negara, apakah sudah memberikan kontribusi, manfaat kepada rakyat Indonesia? Bukankah kehadiran negara dan pemerintah itu adalah untuk mencerdaskan, kemudian memberikan kesejahteraan umum kepada dan keadilan? Ini yang jadi persoalan. Jadi tugas kita ke depan, insya Allah Amin diberikan amanah oleh bangsa ini untuk memimpin. Kita akan melakukan percepatan terhadap
pembangunan ekonomi melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, membuka lapangan kerja, ya, dan betul-betul pengalokasian dana APBN yang bersumber dari pajak rakyat itu dialokasikan dengan sangat hati-hati dan dihitung berdasarkan data dan ilmu Itu yang penting pengetahuan. itu ya, karena itu uang rakyat begitu. Ini uang rakyat, ya. Jadi kalau soal bansos, Pak Anies dan Pak Muhaimin insya Allah mendapatkan amanah, bansosnya akan diperluas. Ya, itu yang penting ya. Jadi akan diperluas bansosnya. Baik. Jadi bansos plus istilahnya. Bansos plus ya. Jangan khawatir. Tetapi kemiskinan akan kita tekan. Sehingga semua rakyat Indonesia ini secara perlahan tapi pasti menjadi sejahtera. Iya, oke. Ya itu yang penting ya, karena angka kemiskinannya yang harus dikurangi, bukan hanya membagikan bansos, tapi kalau sekarang data-datanya mungkin ini harus ada peraturan ya Bang Ganda ya, bahwa untuk kedepannya ya, menjelang pemilu mungkin sebaiknya tidak ada pembagian bansos atau kenaikan gaji, mungkin harus ada peraturan seperti itu. Kalaupun ada harus dilakukan sebelumnya begitu ya, dan tidak sekaligus. Kalau sekarang kan ini sekaligus tuh. Wah, digelontorkan semua, harusnya itu dengan, karena apa, kalau sekaligus banyak bocornya kan, pemantauannya pasti susah gitu ya. Harus ada peraturannya dong. Karena Pak Jokowi itu cawe-cawe menyatakan diri bahwa dia akan memihak kepada anaknya kan pastinya kan. Apa instrumennya buat dia bisa memenangkan anaknya? Pasti kebijakan. Ya kan, salah satu yang paling gampang tuh bansos. Di mana-mana itu orang tahu bansos ya itu bisa memanipulasi rakyat miskin ya untuk bisa menjadi suara. Nah, betul bahwa ini harus dihilangkan ke depan. Tapi bagaimana menghilangkannya sekarang bukan ke depan. Yang paling penting rakyat harus terus-menerus mengkritisi ya bahwa bansos ini bukan milik Pak Jokowi, milik rakyat. Nah, cuman kan ini kan kita berhadapan dengan raksasa. Jokowi ini sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, memainkan politik bansos ini, kita berhadapan dengan bagaimana menerobos itu supaya rakyat tahu dia tidak perlu berterima kasih. Ya karena dalam tradisi orang Indonesia ini tidak ada seperti di Inggris atau di Belanda. Orang di Belanda itu ada namanya niet bedanken. Tidak ada terima kasih. Ya kan di Inggris no thanks. Di Amerika no thanks, ya kan? Kenapa? Karena dia nggak merasa dia harus berterima kasih. Makanya ada dalam bahasa Inggris itu no thanks, ya kan? Atau di bahasa Belanda niet bedanken. Di sini nggak ada, semua orang terima kasih. Dia selalu harus dibuat terima kasih. Ini bahayanya. Terima kasih, nah, sorry ya adanya ya. Ya kan? Baik. Ya gitu. ini, tapi ini yang pasti ini yang harus disorot ya ke depannya. Diawasin. Kita awasin. Kita tidak anti bansos, ya kan? Karena itu bagian daripada mazhabnya Pak Anies itu, itu namanya social market economy. Dalam teori konsep paradigma social market economy, itu memang perlindungan sosial itu masuk dalam konsep itu. Jadi Pak Anies nggak ada masalah di situ. Yang masalah ini adalah kalau sekarang dipolitisasi untuk jadi suaranya 02. Nah itu memang memberi bantuan kepada orang miskin, tentu tidak ada yang salah. Memang mereka butuh bantuan ya, tentu akan sangat membantu buat orang miskin. Tapi mengeksploitasi kemiskinan itu yang jahat ya. Jahat sekali. Jahat sekali ya. Kemudian apalagi pasti semua orang tahu ya, Jokowi tahu ya bahwa orang miskin itu tidak akan memperhatikan mengikuti perkembangan politik secara menyeluruh karena boro-boro mikirin politik, mikirin makan besok besok aja apa sudah sulit, pasti tidak tahu sehingga paling mudah dimanipulasi ya pemikirannya. Nah ini yang saya sebut jahat bin jahat itu ya. Ya baik, itu saja. Terima kasih Bang Ganda dan Bang Henry Harmen, dan pastikan ya ikuti terus YouTube channel Realita TV. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Guys, jangan lupa ya di TPS nanti coblos Rahma Sarita Al-Jufri, caleg DPR RI Dapil Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nomor urutnya 3, jangan lupa ya, Rahma Sarita Al-Jufri. Itu caleg DPR RI-nya. Kalau presidennya Anies, partainya Nasdem.